Ada orang yang berpikir kalau liturgi itu berbahaya karena dapat menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Liturgi tidak disukai karena dapat membuat ibadah jadi membosankan. Atau saudara berpikir, oh liturgi itu penting. Liturgi memuridkan kita dan membentuk kita. Ada yang bilang begini, ibadah bukan ibadah tanpa sebuah liturgi. Nah, tahukah saudara, ternyata kalau kita bicara bahwa liturgi sangatlah esensial dalam beribadah. Dikatakan perkataan Kristus harus diam di antara kita. Dan itu terjadi bukan hanya lewat khotbah, tapi lewat apa? Tadi dikatakan nyanyian, pujian. Bahkan saat kita menerima berkat Tuhan pada waktu doa penutupan, benediction, semua itu adalah bagian dari proses spiritual formation. Liturgi bukan sekedar urutan acara yang membosankan, tapi alat di mana Allah menanamkan Injil lebih dalam di hati kita. Yang menarik adalah Mazmur 147 berkata haleluya. Ini haleluya bukan sekedar yel-yel haleluya, haleluya. No, ternyata haleluya ini adalah call to worship. Nah, haleluya itu berasal dari dua kata, halal dan Yahweh. Halal artinya apa? Bermegah, berbangga. Yahweh itu adalah nama perjanjian, the covenant keeping God. Jadi kata ini menyiratkan panggilan supaya kita berhenti bermegah pada hal-hal lain di dunia. Jadi kalau saya bisa bilang, call to worship is rerouting our glory, mengakarkan ulang kemegahan kita. Saudara, kita tidak pernah menyembah sampai kita melihat Tuhan indah. Kalau kita melihat Tuhan hanya sebagai sarana, kita akan beribadah dan menyembah karena keperluan dan kebutuhan, karena ingin diberkati, karena ingin doanya dijawab, karena ingin ke surga, karena ingin mendapatkan terobosan. Itu berarti kita hanya menganggap Tuhan berguna. Tetapi penyembahan yang sejati adalah ketika melihat Tuhan itu indah, bahwa dialah satu-satunya yang kita rindukan. That is worship. Nah, kasih setia ini bahasa aslinya adalah chesed. Itu bahasa Ibrani, kasih yang tidak tergoyahkan, kasih yang teguh. Saudara tahu kata chesed muncul 250 kali kurang lebih di perjanjian lama. Artinya Tuhan memiliki kasih setia yang tidak bisa gagal. Kenapa? Karena dasarnya bukan kebaikan kita, dasarnya bukan kesetiaan kita terlebih dahulu, tetapi keputusan Allah berdasarkan kasih karunia Tuhan, meskipun kita umatnya tidak layak menerimanya. Dan chesed ini dijanjikan ulang di perjanjian baru di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bagaimana mungkin Tuhan berkata kepada kita, never will I leave you, never will I forsake you. Let me tell you how Tuhan melakukannya. Somebody is left alone, somebody is forsaken in your place. Siapa itu? Jesus. Yesus Kristus berteriak di salib, my God, why have you forsaken me? Itulah jawabannya. Di salib Yesus menanggung pengabaian yang seharusnya kita tanggung. Dan inilah yang mengubah segalanya. Itu yang membuat Allah bukan hanya sekedar berguna, ini yang membuat Allah menjadi indah. Dan hanya keindahan itu yang dapat memampukan kita to worship, yang memanggil engkau supaya hatimu tidak hanya memandang Tuhan berguna, tapi hatimu melihat Dia indah lagi dan lagi sampai akhirnya kamu menyembah Tuhan. Jadi ibadah setiap minggu adalah perjalanan iman. Liturgi mingguan adalah cara Tuhan melatih kita sedikit demi sedikit sampai hati kita berakhir dengan penyembahan. It's a spiritual formation. Reflektifnya, apakah kita beribadah karena rutin atau kita sadar bahwa Tuhan mau membentuk hati kita? Liturgi bukan sekedar urutan, tetapi undangan kasih untuk memusatkan hidup kembali kepada Injil. Amin.